Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hadin Rafiq. Saya dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 22106060035. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai codingan yang saya buat, yaitu mengenai tentang tentang matplotlib dengan dan juga Pandas. Jadi keduanya itu adalah sama-sama library dalam Python. Yang satu itu adalah Pandas Python Data Analyst, yang satu lagi yaitu adalah library untuk membuat sebuah grafik. Nah, keduanya ini saling berkaitan. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah data dari sebuah jurnal dan ini saya sudah membuatnya di sebuah Excel. Ini saya mendapatkan data ini di sebuah jurnal yaitu penjualan pupuk di bulan Desember. Nah, ini harinya tanggal ya bisa dibilang tanggal lah mungkin lah. Ini tanggal 1 hingga tanggal 31 dan juga ini penjualan pupuk organik, pupuk kompos dan pupuk kandang. Nah, ini saya akan membuat grafik dari penjualan ini gitu loh. Penjualan pupuk organik, pupuk kompos, pupuk kandang, itu di sini saya akan membuat grafiknya. Nah, uh, dengan menggunakan Python, dengan menggunakan pemrograman bahasa Python. Nah, pertama yang ada di pemrograman saya tentu saja yaitu pertama karena ini adalah Excel dan berurusan dengan sebuah data, pastinya kita mengimport sebuah library yaitu Pandas yang tadi saya bilang di awal. Python Data Analyst dan di sini saya menganaliskan adalah Hadi. Seperti biasa, karena ini adalah yang saya buat, karena ini saya yang buat, jadi namanya adalah Hadi. Nah, lalu yang kedua adalah library yang tadi saya sebutkan juga yaitu Matplotlib, Matplotlib. Nah, di sini tolong import Matplotlib. Uh, ini salah satu modul yang ada di Matplotlib gitu loh. Nah, ini import ini library Matplotlib dan modul ini tuh digunakan untuk membuat grafiknya gitu loh. Dan ini seperti penjelasan yang awal, saya menganaliskan Nur karena ini adalah saya yang buat. Nah, di sini saya menggunakan import OS di mana dia nanti OS ini berfungsi untuk agar pada saat pengeranan itu tuh pengeranan itu tuh filenya itu tuh nggak kedetek gitu loh. Jadi kayak gini. Nah ini filenya nggak kedetek gitu. Dan juga ketika kita ngaran lagi, dia otomatis akan nge-clear sendiri gitu loh. Nah, di sini saya os.system. Ini artinya OS tolong dimasukkan ke dalam sistem dan ini adalah kunci apa ya? Sintak untuk Windows. Jadi kalau misalnya kayak Apple itu beda lagi bukan CLS. Kalau Windows ya CLS gitu loh. Nah, langsung aja yang pertama. Karena kan tadi saya mau membuat grafik dari data ini kan. Nah, langkah yang pertama saya lakukan yaitu dengan cara saya menyuruh komputer untuk membaca file ini gitu loh. Dengan cara file path ini saya masukkan nih. Jadi nama dari ini. Oh ya pertama-tama tuh filenya itu tuh wajib dimasukkan ke dalam satu folder. Jadi satu folder yang ada di sini nih, ini antara pemrograman dan juga file yang ingin dibaca itu harus ada di dalam satu folder. Kalau misalnya nggak ada di dalam satu folder, maka file pas kita ngeran itu tuh akan error gitu loh. Jadi itu hal wajib banget menyatukan pengkodingan dan juga file yang ingin dibaca tuh dalam satu folder. Nah, ini saya masukkan ke dalam variabel ini. Sebenarnya nggak usah pakai variabel juga bisa sih. Jadi di sini langsung namanya aja data penjual pupuk gitu-gitu. Nggak usah pakai variabel. Cuman ya nggak apa-apa sih pakai variabel juga terserah terserah selera orang masing-masing. Dan di sini red CSV, red ini kan data. Ini sebuah variabel. Saya menyuruh pemrograman agar membacakan file ini. Nah, di sini red CSV itu sesuai dengan format file kita gitu loh. Nah, kalau file kita itu berupa ini ada banyak ya, seperti yang
penjelasan saya pas di Pandas di Red CSV itu ada banyak, ada Red nih Excel, GBG, GBK, HTML, itu ada banyak karena file saya itu adalah formatnya CSV, jadi saya menggunakan Red CSV. Tolong baca file ini, file yang berformat CSV gitu loh. Jadi intinya gitu. Nah, terus yang ini apa sih delimiter itu? Yang ini nih titik dua. Nah, bedanya sama pas modul modul ini modul pas Pandas itu bedanya di sini. Ketika ini kalau ini kan uh, ini dia kan satu ini loh, satu kolom gitu loh. Cuma satu kolom dia kan, satu kolom berisikan berbagai jenis data. Nah, sedangkan ini yang dibuat dari jurnal itu tuh ada satu dua tiga empat kolom gitu loh. Jadi bukan bukan jadi satu kolomnya gitu loh. Beda sama yang dari pertemuan Pandas pas ketiga itu. Ini kan cuma satu kolom. Nah, makanya itu kita gunakan delimiter itu untuk memberitahukan bahwa ini tuh beda-beda kolom gitu loh. Ada banyak kolom gitu lah intinya. Ini. Kalau kita nggak pakai ini, bakal error gitu loh nantinya. Makanya ini wajib banget dipakai ketika file yang ada di Excel itu tuh terdiri dari beberapa kolom kayak gini. Langsung aja, yaitu hari hari itu oh ya, ini saya membuat variabel hari di mana ini kan data nih ya kan, intinya file ini kan udah dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini saya memanggil yang ini kan key, nih saya memanggil key hari, berarti ya maksudnya saya memanggil value dari key-nya hari gitu loh. Jadi semua nilai-nilai yang ada di hari ini, yang ini sampai 31 itu akan dimasukkan ke dalam variabel hari. Nah, begitupun pada ini. Pada pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3, dia akan pupuk organik, kompos kandang, ia akan memasukkan nilai-nilainya ke dalam variabel tersebut. Kalau organik ini, kalau kompos ini, kalau kandang ini, sesuai dengan ininya. Nah, lalu kemudian ini saya membuat sebuah perintah doang agar penjelas lah, perintah penjelas agar user tuh memasukkan pilihan 1, 2, 3 atau 4. Karena di dalam pemrograman saya buat di situ saya menampilkan dua jenis grafik gitu loh. Yang satu grafik, yang duanya itu adalah histogram, uh, diagram histogram ya. Histogram, dan ketiganya yaitu grafik dan histogram, dan masing-masing tuh ada pembandingan gitu loh, ada yang nyatu, ada yang saling misah. Ntar saya contohkan. Nah, plot itu adalah kata kunci atau sintaknya ketika kita ingin membuat sebuah grafik yang berupa baris. Ini menggunakan plot. Kalau bar ya yang menggunakan histogram gitu loh. Nah, subplot ini tuh oh iya bentar, ini yang title tuh ya ini apa sih, judulnya ntar gitu loh, judul dari grafik tersebut. Ini title masih sama penjelasannya. Nah, yang ini nih subplot. Subplot itu artinya tuh ya dipisah gitu. Nah, mungkin kita jalanin aja dulu pemrogramannya. Nah, ini ketika silakan pilih grafik yang ingin ditampilkan. Ketika kita ingin memilih grafik baris, maka ia akan menampilkan ini. Ini kita akan menjelasin langsung dari sini. Nah, loh, kok hilang? Nah, ini nih. Yang di line nomor ini kan kita kan milih satu, maka yang dijalankan adalah line nomor 18 hingga line nomor 22. Di mana ini plot itu ya berupa garis kayak gini nih, garis-garis, grafik berupa garis. Nah, di sini saya menggunakan hari itu sebagai patokan patokan inilah X-nya, dan pupuk itu sebagai sumbu Y-nya. Jadi X-nya itu adalah berupa hari, Y-nya itu berupa penjualannya gitu loh, penjualannya. Ini saya K itu artinya hitam. K itu hitam. Jadi color hitam. Jadi pupuk 1 itu ditandai dengan warna hitam nih, grafik yang warna hitam. Nah, sedangkan pupuk yang kedua, pupuk kompos itu diwarnain dengan warna biru. Ini grafik warna biru. Dan yang nomor 3, pupuk kandang itu saya
warnanya dengan grand hijau. Ini itu seperti itu. Nah, lalu ketika saya ingin memilih dua, memilih dua, ini berupa bar. Cuman di sini kekurangannya karena ini kan ada tiga jenis data kan, ada tiga jenis data. Jadi mereka tuh saling tumpang tindih gitu loh. Awalnya tuh saling tumpang tindih. Akhirnya gimana caranya biar kita bisa tahu gitu loh. Grafiknya ini agak bingung juga sih. Makanya saya nggak tahu gimana caranya biar itu tuh bisa ke samping diagramnya. Ini cuman sebagai contoh doang ya. Saya lebih menganjurkan untuk histogramnya itu menggunakan yang pembanding gitu loh. Menggunakan yang ini, yang nomor 3. Nah, ini pembanding ini lebih enak dibaca kalau gini nih. Ini terjualnya nih. Nah, ini kan pupuk organik ya, berarti ini doang. Ini yang pembanding itu. Ini yang pupuk kompos, ya ini grafiknya ini pupuk kandang. Tuh. Nah, kalau kita milih nomor 4, sama seperti grafik baris yang nomor 1, cuman bedanya di sini tuh dia seperti nomor 3 gitu. Jadi lebih enak dibaca gitu. Jadi nggak langsung menyatu gitu kan. Kalau tadi yang nomor 1 kan agak bingung kan grafiknya tuh. Kita bacanya pun juga kayak acak-acakan. Kalau gini kan kayak kepisah gitu dan kita bisa membandingkan secara langsung gitu. Ya seenaknya user aja sih. User tuh pingin yang nyatu atau yang misah-misah kayak gini gitu loh. Nah, mungkin itu penjelasannya dan lalu ini Nur Legend ini untuk menampilkan ininya apa sih grafiknya dan ini Nur Show tuh artinya tampilkan. Jadi tolong tampilkan. Misalnya kita milih nomor 4 nih, ini semua. Nah, kalau nggak ada ini, itu nggak bakal ditampilin. Mungkin bakal error. Nah, udah, nggak error, cuman nggak ditampilin karena kan fungsinya ini tuh untuk menampilkan. Loh, kok ini? Nah, ini kan Nur, tolong tampilkan gitu loh. Tolong tampilkan. Nah, kalau ada ini ditampilin. Ini nggak ada, ya nggak error, cuman ya nggak ditampilin gitu loh sama pemrogramannya karena kan nggak ada perintah untuk menampilkan. Kita hanya menyuruh komputer untuk tolong kerjakan ini tapi kita tidak menyuruh agar komputer menampilkan. Nah, kalau kayak gini kan kita suruh komputer agar menampilkan nur.show. Nah, gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.